Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, tak lupa khatib berpesan dan berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalani semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita wujudkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Contoh, panutan, suri tauladan yang sempurna itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang luhur. Dan tidak heran dan tidak menakjubkan kalau Nabi SAW menegaskan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain dan tidak bukan adalah kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak ini adalah salah satu inti ajaran agama kita. Selain iman, selain Islam, rukun-rukunnya yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pilar agama ini adalah pilar ihsan, yaitu kita senantiasa harus berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada alam semesta. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat langsung Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah secara langsung, maka ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa melihat dan mengawasi gerak-gerik kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, interaksi sosial kita hanya akan indah dengan akhlak mulia.
bahkan kedamaian, ketentraman yang diidam-idamkan dan dicita-citakan oleh manusia. Baik kedamaian di dalam keluarga, kita menikah, kata Allah dalam Al-Quran, mencari pasangan itu untuk apa sih? Litaskunu ilaiha, supaya kalian damai dan tentram. Apa bisa kita menciptakan keluarga, pasangan hidup yang damai dan tentram itu hanya retorika saja, hanya diucapkan saja? Otomatis kalau kita sudah akad nikah lalu kemudian tercipta itu langsung kedamaian, ketentraman secara taken for granted? Tidak. Harus ada akhlak mulia di situ. Interaksi sosial kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 11. Kami jadikan kalian wahai manusia dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian semua ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Ta'aruf, untuk saling mengenal. Hubungan kita antar suku, antar bangsa, antar etnis, antar kebudayaan, antar peradaban, tidak bisa kita ta'aruf secara baik kecuali dengan apa? Pancaran akhlak yang mulia. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu lihatlah pesan dari seorang ayah. Ayah yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai nama satu surat, yaitu ayah Luqmanul Hakim. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi kenapa namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama satu surah? Karena ayah ini menjadi prototip yang ideal untuk mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya dengan akhlakul karimah. Iya, akhlak. Semua penuturan ayah Luqmanul Hakim ini kepada putranya dengan ungkapan ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya berulang kali, itu semua intinya itu adalah akhlakul karimah. Mulai dari perintah kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, itu adalah akhlak. Akhlak manusia yang paling tinggi kepada Allah adalah dia tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun makhluk lainnya. Karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang memberikan rizki kepada kita, karena Allah yang menyiapkan semua sumber daya infrastruktur dalam kehidupan di atas muka bumi ini, semuanya berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan hidayah, diberikan panduan rambu-rambu kehidupan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan kita, kehidupan manusia ini, supaya tidak hancur, tidak rusak hubungan kita satu dengan yang lain, tidak rusak hubungan kita dengan alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah memberikan rambu-rambu berupa petunjuk hidayah yang tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak yang pertama dari manusia ini harus apa? Haruslah dia beribadah, haruslah dia menyembah, haruslah dia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Ini akhlak. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Fussilat ayat 9 sampai 12 itu, begitu indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita, apakah pantas kalian ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia adalah dzalikallahu rabbul alamin. Allah itu adalah Tuhan, pemilik, pencipta
satu-satunya seluruh alam semesta ini. Dialah the real owner. Dialah pemilik seluruh alam semesta, bukan lagi sekedar pencipta, bukan sekedar ya, kalau kita ini semua karyawan. Karyawan semua tunduk kepada aturan siapa? Yang punya perusahaan. Owner. Semua direksi, semua dari direksi sampai karyawan paling rendah semua harus tunduk kepada aturan dari siapa? Owner. Karena kita adalah karyawan. Manusia, siapapun dia di atas muka bumi ini, dari rakyat biasa sampai pemimpin, sampai semua raja, semua kaisar, semua presiden, semua makhluk yang memiliki otoritas kekuasaan di atas muka bumi ini, dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dialah pemilik kekuasaan yang sejati. Karena dialah Allah pemilik kerajaan yang sejati. Karena dialah Allah yang menciptakan dan memberi rizki seluruh makhluk yang ada di atas bumi, bahkan sebelum diciptakan manusia. Allah ciptakan langit dan bumi dalam masing-masing 2 masa. Kemudian Allah ciptakan semua infrastrukturnya yang ada di langit dan di bumi ini, mencukupi rezekinya itu sawa'an lis-sa'ilin, sampai seluruh makhluk dari awal diciptakan makhluk itu sampai hari kiamat tidak akan berkurang rezekinya, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Maka akhlak kita yang paling pantas kepada Allah adalah tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana akhlak ini menjadi suatu hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita, sebagaimana diajarkan oleh ayah Luqmanul Hakim dari ayat 12 sampai ayat berapa itu? 20. Terutama kalau kita memberikan titik tekan, underline, garis bawah pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai ayat 16 sampai 19. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kita diajarkan mawas diri, waspada. Harus yakin dengan pengawasan Allah, sebab akhlak ini akan muncul manakala kita terhubung dengan Allah dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Coba karyawan kalau tidak ada pengawasan dari atasannya, tidak ada evaluasi dari atasannya, dia akan bekerja semaunya. Dia akan mungkin saja melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka akhlak itu harus ada apa? Sistemnya. Harus ada hukumnya. Harus ada SOP-nya ditegakkan. Demikian pula dalam pengelolaan pengaturan alam semesta ini, Allah membuat SOP bagaimana kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Itulah yang melahirkan akhlak. Itulah yang melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata ayah Luqmanul Hakim? Wahai putraku, sungguh jika ada satu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, atau dia terbang melayang-layang di langit atau di bumi. Ya, kita sekarang ini takut dengan model virus corona yang katanya sudah bisa bukan lagi melalui droplet nempel ke tubuh, tetapi dia melayang-layang, ya, airborne. Ya. Itu makhluk terkecil itu. Apalagi akhlak. Setiap perilaku kita ini semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu zat pun, amal kecil sekalipun seberat biji sawi, ya, sebagaimana digambarkan berada di dalam batu atau dia melayang di langit atau di bumi ini, niscaya Allah akan memberinya balasan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kata Allah, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Allah akan berikan balasan kebaikan. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat jahat, maka itu akan berbalik kepada diri kalian sendiri. Allah juga akan berikan balasan yang buruk buat kalian. Inilah sunnatullah.
Inilah hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu apa? Latifun khabir. Allah itu maha halus lagi maha teliti. Maka di dalam surat Al-Kahfi, jamaah sekalian dirahmati Allah, ada ayat 49 mengatakan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Ketika nanti kitab catatan amal kita dibuka oleh Allah, disidangkan di hadapan mahkamah akhirat, semua makhluk tertuju perhatiannya, matanya melihat pengadilan kita, satu-satu kita nanti diadili oleh Allah, dan semua makhluk akan menyaksikan. Fataral mujrimin, apa yang terjadi? Kamu akan melihat orang-orang yang durhaka, durjana di muka bumi ini. Mereka nanti akan apa? Melas-melas, musyfiqin, ketakutan, gelisah, khawatir terhadap apa yang ada dalam buku catatan amal kita itu. Yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, celaka kita. Mali hadzal kitab, kenapa buku catatan itu tidak menyisakan, tidak meninggalkan sedikit pun sedikit catatan, ya, atau amal yang besar ataupun yang kecil, semua ahsaha, semua terdokumentasi dengan rapi. Kalau kita sekarang catatan-catatan kita tentang kinerja perusahaan kita sudah tersusun rapi, itu belum ada apa-apanya. PPATK menelusuri keuangan macam-macam, itu belum ada apa-apanya. Kita setiap detik, setiap jam, setiap waktu ini dicatat. Ada pencatat yang paling ulung. Makhluk Allah yang diciptakan khusus oleh Allah Ta'ala mendampingi kita semua. Raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itulah malaikat raqib dan atid. Ya bunayya aqimis shalah. Maka itu wahai putraku, dirikanlah salat. Akhlak kepada Allah. Salat ini bukan jadi satu beban. Harus dia lahir dari kesadaran kita. Dirikanlah salat wahai putraku. Karena Allah pasti akan mencatat amalmu. Untuk kebaikan dirimu sendiri. Supaya mencegah engkau dari perbuatan keji dan mungkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Enggak cukup salat untuk kepentingan pribadi kita, supaya kita terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, tapi kamu juga wahai putraku harus aktif amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan. Ini kontrol sosial. Amar ma'ruf, akhlak. Jadi jangan dikira amar ma'ruf nahi mungkar ini urusan satu ormas saja. Dia kewajiban pribadi. Dia adalah akhlak kita kepada sesama, kepada umat, kepada bangsa, kepada negara, untuk menjaga agar tidak jatuh kepada kehancuran dan kebinasaan. Ini akhlak kurang tinggi, apalagi akhlaknya Islam ini, saudara. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini perintah Allah yang dilisankan oleh seorang ayah. Didik anakmu dari kecil supaya dia peka terhadap kebaikan, kebajikan, sebarkan, ajarkan, ajak orang lain untuk berbuat baik. Wanha 'anil munkar, buat anakmu sejak kecil peka terhadap kejahatan untuk dicegah, jangan dibiarkan. Itu ayah yang baik, menanamkan akhlakul karimah dari kecil ini. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Subhanallah, kekuatan mental anak dididik sabar itu dari kecil, bukan nanti kalau sudah besar masalah, ya, gagal ujian sekolah, gagal masuk ngelamar kerja, gagal mau cari pasangan jodoh dan lain sebagainya, baru diajari kesabaran. Enggak, dari kecil kesabaran itu ditempa oleh orang tuanya. Subhanallah. Inna dzalika min azmil umur. Lalu kemudian ayah Luqman berkata, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajah dari manusia karena sombong. Oh, mentang-mentang udah kaya, mentang-mentang udah punya jabatan, mentang-mentang punya naik pangkat, sombong dia, nggak mau lagi ya disapa oleh orang, nggak mau nengok, dia melengos. Nauzubillah. Wala tamshi fil ardi marah, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh. Apa yang kita angkuhkan? Apa yang kita sombongkan? Semua ini adalah titipan dari Allah. Kapan Allah mau cabut bisa.
jabatan, kekuasaan, kesehatan, harta, semua titipan Allah. Bahkan anak istri kita titipan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Lahir ke dunia tangan kosong. Mati nanti kita juga tangan kosong, tidak bawa apa-apa, saudara. Maka sadarlah, jangan sombong, jangan angkuh. Kita ini nggak punya apa-apa. Semua titipan dari Allah. Maka selalu kita harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala betapa kita ini kecil. Dan Allah tidak suka, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Jamaah rahimakumullah. Maka itu mari kita hidupkan akhlak mulia ini dalam kehidupan diri pribadi kita, di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Karena tidak ada problem-problem di dalam rumah tangga, masyarakat dan bangsa kecuali kembali solusinya kepada akhlak yang mulia ini, sebagaimana yang digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dari kesadaran dan kemauan diri kita untuk menghidupkan akhlakul karimah ini. Setiap hari kesadaran akhlak kita mesti kita tingkatkan, mesti kita niatkan. Setiap saat kemauan kita untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia ini penting untuk digelorakan. Maka itu akhlak dari mulai yang kecil. Setiap hari misalnya kita bangun tidur, mulai ingat baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Betul. Lalu kemudian setelah kita ingat itu, kita ambil wudu, kita sholat sunnah fajar, kita sholat subuh. Bagus lagi kalau sholat subuh berjamaah dengan keluarga, berjamaah di masjid. Maka setelah itu mulai hari kita ini dengan tersenyum. Ya. Sadar kepada semua orang, senyum. Masuk masjid, ketemu saudara, ketemu teman, pagi-pagi keluar rumah mau pergi kantor, senyum pada orang. Tebarkan. Afsus salam fima bainakum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu yang kau jumpai itu adalah sedekah. Jadi enggak harus dengan uang. Senyum sedekah. Hari ini saya akan memilih diam daripada bicara yang tidak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jangan buat kegaduhan. Mulai dari ayah, ibu, anak, jangan bikin gaduh. Pilih diam daripada bikin gaduh. Apalagi pejabat, apalagi penguasa, jangan gaduh, jangan bikin kegaduhan. Tinggalkan kegaduhan itu. Mari kita bersama-sama bahu membahu. Akhlak yang mulia adalah memilih diam, ya. Pilihlah diam daripada banyak bicara. Jangan nanti disuruh diam karena kebanyakan bicara. Pilih diam sampai orang menyuruh Anda baru bicara. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hari ini harus kita isi dengan apa? Memaafkan. Ayo kita niatkan, maafkan semua kesalahan orang lain kepada kita, kecuali kesalahan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu berdampak kepada banyak orang, banyak umat, banyak masyarakat mencuri, korupsi. Ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Taubatnya tidak bisa sekedar taubat kepada Allah, dia harus taubat, minta maaf kepada manusia, kepada rakyat, dan kembalikan harta itu yang telah dicurinya. Itu baru taubat. Dan disinilah kita baru bisa memaafkan dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط بعلمك وخط بقلمك وصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعل بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين في كل مكان من بقاع الأرض يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذه إندونيسيا ومن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.